Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Sari dengan NPM 181000005 dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Fakultas Hukum kelas 1 semester 6. Di sini saya mau mempresentasikan tentang mempresentasikan paparan dari otentisitas akta untuk memenuhi tugas non-litigasi yang diampu oleh Pak Triwanto, SH, Not, MH. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam definisi. Akta merupakan tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dalam hukum acara perdata pada pasal 138, 165, 167 HIR. Dan menurut pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk dan yang ditentukan undang-undang oleh dan atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Adapun alat bukti yang sah yang harus diakui hukum adalah bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jadi ada bukti tulisannya, ada bukti yang disaksikan. Jadi harus ada punya saksi yang menyaksikan, seperti itu. Lalu dibuat pengakuan dan sumpah. Dan yang selanjutnya adalah adapun unsur-unsur akta otentik. Jadi akta otentik itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Itu adalah poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk pembuatan akta tersebut dan dibuat di wilayah notaris berwenang. Dan akta tersebut tidak akan dianggap otentik apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang di atas yang saya sebutkan barusan. Yang selanjutnya adalah kita masuk ke ciri-ciri akta otentik. Jadi suatu tulisan yang dibuat harus semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana yang ditulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Dan yang kedua adalah suatu tulisan yang harus dianggap berasal dari pejabat yang berwenang sampai ada bukti sebaliknya. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan yang mengatur tata cara pembuatannya. Pejabat yang bersangkutan diangkat oleh negara, mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri. Dan yang terakhir adalah pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat merupakan hubungan hukum dalam bidang privat. Dan yang selanjutnya adalah kekuatan pembuktian akta notaris. Kekuatan akta otentik pada pasal 1870 KUH Perdata, suatu akta notaris yang merupakan suatu keterangan notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum untuk menjamin satu, kehadiran para penghadap, 2, pada tempat tertentu, dan yang ketiga adalah pada tanggal tertentu, keempat, benar pada para penghadap memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam akta atau benar terjadi keadaan sebagaimana disebutkan dalam akta, dan yang terakhir, benar ditandatangani oleh para penghadap untuk para pihak. Jadi kekuatan pembuktian akta notaris itu untuk menjamin. Oke, dan masuk ke yang terakhir, paparan saya yang terakhir adalah syarat-syarat otentitas akta notaris. Akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum dan akta dibuat diresmikan dalam bentuk menurut hukum. Pejabat umum yang dimaksudkan harus berwenang untuk membuat akta tersebut. Jadi, akta otentik itu adalah akta yang harus benar-benar memenuhi syarat, unsur, dan memiliki ciri-ciri yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.